Senang hari ini kita bisa ketemu ya. Halo. Shalom. Shalom. Aduh, sampai terharu. Shalom. Shalom semua. Shalom. Dari Intercon shalom. Dari Pluit shalom. PRJ, HCR, Alam Sutra, Saint Maurice, Cubic. Halo semua. Halo. Halo semua. Luar biasa hari ini ya. Udah jangan nangis katanya. Terima kasih buat semua, buat teman-teman juga dimanapun berada. Selamat bergabung di acara live WOIGB Intercon SCK7. Shalom semua. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom semua. Pagi ini kita mau sama-sama ya belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara-saudara, bukan buat ibu-ibu saja, tapi firman ini secara khusus pribadi buat saya sendiri. Haleluya, haleluya. Kita tunggu sebentar teman-teman yang lain. Senang dengar suara cerita lagi katanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Shalom semua. Gimana gambarnya, oke enggak? Suaranya oke enggak? Shalom, shalom, shalom seluruh kul-kul SCK7 yang bergabung pada pagi hari ini. Shalom semua. Shalom. Wah, luar biasa ya semuanya ya. Kabar baik. Shalom Ibu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, suruh nyanyi, oke. Oke, Ibu-ibu, kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama ya, walaupun suara saya pas mantap, tapi saya mau mencoba untuk menyanyi. Karena saya tahu Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita ya. Kita mau nyanyi lagu Lingkupiku. Ya, mari kita sama-sama nyanyi ya. Yang suaranya bagus, yang di rumah, saya percaya banyak singer-singer tuh yang ada di sini bisa nyanyi sama-sama ya. Saya mah kecil aja suaranya lah. Yang penting saya tahu bahwa Tuhan disenangkan lewat pujian kita pagi hari ini. Kita nyanyi Lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari ibu-ibu kita nyanyikan lagu ini ya, semua bisa ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Kita angkat tangan kita di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kita tetap akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Ku
Bapa Kau Raja atas semesta, amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, amin Yesus, ku akan terbang bersamamu, amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. 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 Ibu-ibu, karena saya masih batuk, jadi maaf kalau minum terus. Nah, ibu-ibu yang takut tertular bisa pakai masker dulu sekarang. Ya, saya tunggu. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, hari ini tema kita adalah ketika badai datang. Badai merupakan suatu keadaan yang membahayakan. Badai juga adalah sangat merugikan. Badai pasti memporak-porandakan. Kehadirannya nggak ada yang diinginkan oleh siapapun juga. Nggak ada yang pengen tertimpa badai atau mengalami badai. Badai hari-hari ini bisa berupa masalah dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Badai bisa juga penyakit, bisa juga ekonomi, masalah hubungan dengan keluarga, atau juga masalah hati. Waktu saya sakit, saya juga tanya sama Tuhan, kok saya bisa kena penyakit ini? Kok bisa? Ini pertanyaan buat kita semua. Karena saya rasa ada banyak orang yang mengalami badai hari-hari ini. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa murid-murid Yesus pun mengalami badai. Murid-murid yang dekat sama dia, yang istilahnya Tuhan pilih sendiri, mengalami badai. Itu jawaban Tuhan dalam hidup saya. Bahwa murid-muridnya pun tertimpa badai. Hari ini kita mau belajar. Buat ibu-ibu juga, buat saya juga. Bagaimana murid-muridnya menghadapi badai? Bagaimana murid-muridnya ketika badai datang? Kita mau belajar sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi, badai bisa datang menimpa siapapun. Karena murid-muridnya sendiri pun mengalami badai. Apakah Allah nggak peduli? Apakah Allah diam saja? Mari kita sama-sama belajar. Kita buka di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ibu-ibu udah buka, udah pakai masker belum? Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Oke? Ya, angin ribut diredakan. Ibu-ibu udah buka semua? Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ibu-ibu yang terkasih,
perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus di Danau Galilea terombang-ambing oleh gelombang angin ribut. Mereka sangat panik dan ketakutan. Perahu mereka hampir tenggelam. Jadi keadaan sangat mengerikan buat murid-muridnya. Karena badai yang begitu besar menimpa perahu mereka. Pertanyaannya, mengapa murid-muridnya mengalami keadaan sulit ini? Ibu-ibu semua, badai nggak pernah bisa diundang. Badai itu datangnya sekonyong-konyong dikatakan. Badai itu datangnya tiba-tiba. Kalau saudara, kita tahu bahwa kita akan di rumah saja. Mungkin orang-orang kaya yang punya uang bikin kolam renang yang bagus, bikin gym yang bagus, atau apapun untuk mempersiapkan keadaan ini. Tapi sekali lagi, saya mau katakan bahwa badai selalu datang tiba-tiba dan sekonyong-konyong. Saudara-saudaraku yang terkasih, murid Yesus mengalami badai. Tetapi ingat, ini yang sering dilupakan. Di kapal itu, Yesus ada. Sekali lagi, murid-muridnya mengalami badai. Tetapi kabar gembiranya, ada Yesus di kapal itu. Nah, kalau hari ini kita mengalami badai, saya mau kasih tahu. Saya dan saudara mengalami badai. Saya mau kasih tahu, ada Yesus. Ada Yesus. Ketika murid-murid mengalami badai, Yesus ada bersama dengan mereka. Ketika badai begitu menakutkan, Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus ada di dalam perahu. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, ibu-ibu mengalami badai hari ini, mungkin badai penyakit, mungkin badai ekonomi, atau apapun juga, saya mau ingatkan bahwa Yesus ada. Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Saya katakan, ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Nah, mari kita mau belajar apa yang dilakukan murid-muridnya ketika badai datang. Saudara, ketika sore itu murid-muridnya sedang ada dalam kapal, tiba-tiba gelombang dahsyat yang tinggi menghantam kapalnya, sehingga kapal itu hampir tenggelam oleh air. Angin ribut demikian dahsyatnya. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Apakah mereka keluar dari perahu? Tidak. Apakah mereka terjun ke laut? Tidak. Apakah mereka langsung meeting sebagai ahli-ahli nelayan? Ahli-ahli kelautan yang sudah beberapa tahun mereka meeting apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka membuang muatan-muatan? Tidak. Apakah mereka menurunkan layar? Tidak. Tapi ayat 25 dikatakan. Mari kita baca ayat 25. Ayat 25. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya. Saudara, ketika badai datang, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah yang pertama, mereka datang pada Tuhan. Saudara bayangin gak? Ibu-ibu bayangin gak? Kalau mereka keluar dari perahu, kalau mereka terjun ke laut, maka tidak ada cerita ini dalam Alkitab. Begitu juga, ketika badai datang, kalau kita lari meninggalkan Tuhan, ketika badai datang, kalau kita tidak setia sama Tuhan, maka kita gak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama datang kepada Tuhan. Bukan pada pengalaman kita. Bukan pada logika kita. Jangan cari orang lain. Jangan cari pendeta. Mencari pendeta gak salah. Tetapi Tuhan ingin diprioritaskan. Tuhan ingin menjadi yang pertama. Karena itu datang kepada Tuhan. Karena dia hanya sejauh doa. Dia akan memberikan jawaban buat setiap badai yang kita alami. Kadang kita
menjadikan Yesus alternatif terakhir. Ketika badai datang, kita pakai pengalaman kita pakai pengetahuan kita pakai teman kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita datang pada Tuhan. Yesus bukan alternatif terakhir, tetapi Yesus adalah alternatif pertama. Amin. Amin. Saya minum dulu Bapak, Ibu-ibu. Di sebuah pabrik pengolahan kapas, ada kartu yang berbunyi, jika benang Anda ruwet, Anda harus menghubungi mandor. Jadi tulisan itu ada di mana-mana. Setiap kali mau masuk pabrik di pengolahan benang atau pabrik kapas, ketika semua orang masuk dalam pabrik kapas, mereka akan membaca, ketika benang Anda ruwet, Anda harus menghubungi mandor. Nah, ada satu orang pegawai, ketika benangnya ruwet, dia mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Dia urai benang itu satu persatu. Dia urai benang itu. Saudara tahu? Benang itu semakin ruwet. Benang itu semakin kusut. Akhirnya, pegawai ini datang kepada mandor. Mandor berkata, apakah kamu mencoba menguraikannya sendiri? Sang pegawai berkata, ya, saya mencoba menguraikan benang ini sendiri. Kau lihat, tambah ruwet, tambah kusut, ya. Kenapa engkau tidak memberikannya kepadaku? Tanya mandor itu. Kata pegawai ini, saya mencoba memberikan yang terbaik. Ketika engkau menyelesaikan keruwetan benangmu itu, engkau tidak memberikan yang terbaik. Tetapi ketika engkau menyerahkan keruwetan benang itu, itulah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, ketika benang kita ruwet, masalah kita ruwet, masalah kita kusut, ayo datang pada Tuhan. Datang pada ahlinya. Ketika kita menyelesaikannya sendiri, itu bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah ketika kita menyerahkan dan datang pada Tuhan. Amin. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, mungkin gak otomatis masalah kita selesai. Tetapi Tuhan berjanji memberi kelegaan. Saudaraku, kelegaan daripada Tuhan itu pasti ilahi, gak sementara. Kami itu bahwa kelegaan yang sesungguhnya, kelegaan yang abadi, kelegaan yang tidak memandang kondisi, kelegaan yang tidak memandang suasana adalah hanya didapat ketika kita datang sama Tuhan. Amin. Jadi apapun masalah kita hari ini, jadi apapun juga badai kita hari ini, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan yang ilahi. Amin. Jadi yang pertama, ketika badai datang, apa yang harus kita lakukan? Datang sama Tuhan. Yang kedua, masih ayat 25, Matius 8 ayat 25. Ayat yang kedua, maka bangunlah murid-muridnya membangunkan dia. Yang kedua adalah ketika kita udah datang kepada Tuhan, sekarang bangunkan. Markus 4 ayat 35. Yang pertama, yang kedua adalah bangunkan Yesus. Kita buka di Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak belakang. Bertolak ke seberang, bukan ke belakang ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah
kita bertolak ke seberang. Saudara, kita bayangin dulu ya, kita bayangin. Jadi mereka bertolak pada hari sudah petang, artinya sore-sore. Kita bayangin, murid-murid Yesus naik kapal di sore hari, menikmati apa ya namanya? Apa kok namanya kok? Sunset ya kok? Iya betul. Sunset ya, menikmati sunset di laut. Waduh, angin sepoi-sepoi. Ya kita bayangin lagi. Sore hari, mereka naik kapal di Danau Galilea, angin sepoi-sepoi, menikmati sunset. Mereka ngobrol-ngobrol satu sama lain, ketawa ketiwi, ya kan? Tiba-tiba, ketika suasana lagi nikmat, ada tauhan turun atas danau itu. Badai mengamuk dahsyat. Ombak tinggi menghantam mereka. Kapal mereka hampir tenggelam. Murid-muridnya ketakutan. Mereka baru ingat, oh, ada Yesus. Ada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus. Seperti kita ketika kita mengalami badai, hidup kita lagi tenang, lagi enak-enak, lagi damai, tiba-tiba ada badai. Kita ingat ada Yesus. Saudara, waktu saya tiba-tiba sakit, lagi enak-enak, lagi gak ada masalah-masalah, tiba-tiba saya vonis sakit. Ya, ada Yesus. Saya ingat ada Yesus. Tapi masalahnya Yesusnya di mana? Yesusnya di mana? Mari kita baca di Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Markus 4 ayat 38. Ada Yesus, tetapi Yesusnya di mana? Ayat 38, Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, ketika murid-muridnya bercengkrama, menikmati ketenangan, menikmati sepoi-sepoi angin, Yesus ada di buritan. Berarti Yesus ada di belakang. Berapa banyak yang hari-hari ini kita tahu ada Yesus, tetapi Yesus sebenarnya ada di buritan. Yesus sebenarnya ada di belakang. Kesenangan dunia sudah memikat kita. Kenikmatan dunia sudah memikat kita. Kita sibuk dengan orang-orang lain. Kita sibuk banyaknya aktivitas. Kita sibuk pelayanan. Perahu kehidupan kita nyaman. Dan tanpa sadar, kita membiarkan Yesus tertidur. Tanpa sadar, kita membiarkan Yesus tidur di buritan. Karena kita terlena dengan kenikmatan dunia. Kita terlena dengan kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Mari ibu-ibu sekalian, ayo bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Dia ada bersama dengan engkau, tapi di mana? Mungkin selama ini kita membiarkan dia tertidur. Kita taruh dia di buritan. Karena kita terlalu sibuk. Ayo bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Serahkan nakoda perahu itu kepada dia. Izinkan Yesus mengemudi. Izinkan dia yang ambil alih dalam hidup kita. Sudah terlalu lama kita pegang kemudi hidup kita. Sudah terlalu lama kita ambil alih semuanya. Sudah terlalu lama kita melupakan dia. Ayo bangunkan Yesus. Serahkan nakodamu pada dia. Dalam keadaan tenang. Dalam keadaan badai. Biar kita hari ini sama-sama bertobat. Untuk menyerahkan seluruh kendali hidup kita dalam tangannya. Untuk kita serahkan seluruh hidup kita ada dalam kedaulatannya. Jangan biarkan dia tidur. Jangan biarkan dia tidur. Yesus ada. Tapi mungkin selama ini dia ada di buritan.
Saya ingat perkataan Musa berkata begini di Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Keluaran 33 ayat 15-16. Musa berkata begini. Ya Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ini sebuah pernyataan Musa yang luar biasa. Musa katakan, bila Engkau tak bersamaku, aku gak mau berjalan. Aku gak mau berjalan. Saudara, ibu-ibu sekalian, sering gak kita begini? Kalau kita naik pesawat, kita pasti libatkan Tuhan. Pasti kita libatkan Tuhan kalau kita naik pesawat. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, sertai perjalananku. Tuhan, Engkau ada bersamaku. Betul kan? Kita kalau naik pesawat pasti libatin Tuhan. Tapi kalau kita mau ke pasar, libatin Tuhan gak? Ada banyak yang kita gak libatin Tuhan kalau sesuatu yang kita anggap kecil. Ada banyak hal, sesuatu yang kita gak pernah libatin Tuhan karena kita merasa sanggup dan terbiasa. Ada banyak hal yang kita gak pernah libatin Tuhan karena kita merasa mampu. Hari ini, mari kita bertobat sama-sama. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala perkara. Baik kita mau ke pasar, mau ke supermarket, atau kemanapun tuh juga. Kita mau bilang, bila Kau tak bersamaku, aku gak mau berjalan. Inilah yang disebut dengan menyerahkan nakoda kehidupan kita ke dalam tangannya. Inilah yang disebut bangunkan Tuhan, supaya Dia pegang kendali dalam hidup kita. Ayo kita nyanyi sama-sama lagi ya. Tahu kan lagunya? Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ayo nyanyi sama-sama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin Yesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ayo ibu-ibu kita nyanyi semua dari awal. Bila Engkau tak besertaku, Amin, amin. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin Yesus. Berjalan Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Amin Yesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin, 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 amin. Yang pertama ketika badai datang adalah datang pada Tuhan.
Yang kedua adalah bangunkan dia. Jadikan Yesus mengendali hidup kita. Bangunkan dia. Yesus menjadi nakoda dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat 25. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Artinya yang ketiga adalah kita harus berkata kepada Tuhan. Kita gak cukup cuma datang. Kita gak cukup membangunkan dia. Tetapi kita harus melangkah lebih dalam lagi untuk kita berkata-kata kepada dia. Curahkan seluruh perasaanmu. Katakan apa adanya. Muridnya berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata apa adanya. Mari ibu-ibu, kita berkata kepada Tuhan dengan jujur. Ungkapkan kelemahanmu, ungkapkan hatimu, ungkapkan apa yang kau mau. Karena kekristenan sesungguhnya adalah bukan agama, tapi sebuah hubungan, komunikasi. Tuhan memang maha tahu, yes. Tuhan maha kuasa, yes. Tetapi dia ingin dekat kepadamu. Dia ingin dekat dan ingin ngobrol sama kamu. Tuhan ingin menyapa kita. Tuhan ingin kita menyapa dia. Mari lebih sering berkomunikasi dengan dia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Katakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Katakan apa yang menjadi keinginanmu. Ungkapkan itu semua dengan kejujuran. Karena Tuhan mau kita berkata jujur. Tuhan mau kita berkata jujur. Mari ibu-ibu berkata jujur sama Tuhan. Karena ada banyak yang kita pakai kata-kata yang kamuflase udah ada hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya aku tidak terbang tinggi di atas langit. Bilang aja supaya aku gak sombong. Tuhan, tolonglah aku Tuhan, supaya aku tidak tegar tengkuk, supaya aku tidak bertanduk. Bilang aja, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku gak cepat marah. Jadi, bangun hubungan dengan Tuhan dengan kata-kata yang jujur. Dengan kata-kata yang keluar dari hatimu. Karena Tuhan tahu segalanya. Tuhan Maha Kuasa. Ya, jadi datang kepada Tuhan. Bangunkan dia. Berkata-kata kepada Tuhan. Jujur. Tulus. Ngomong apa adanya sama Tuhan. Waktu saya sakit, saya juga ngomong sama Tuhan. Tuhan, kok saya takut ya Tuhan? Tuhan, beri kekuatan buat saya. Saya katakan apa adanya. Karena saya tahu di balik kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Ya ibu-ibu ya, ayo berkata-kata sama Tuhan. Sadar Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Sadar dia ada bersama dengan kita. Ngobrol sama dia. Ngobrol sama dia. Amin. Amin. Yang keempat, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum Yesus menghardik angin, sebelum membuat danau itu menjadi teduh, Yesus berkata terlebih dulu, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Jadi intinya begini, buat Yesus untuk menenangkan badai kecil, buat Yesus menyembuhkan saya kecil, buat Yesus menolong ibu-ibu kecil, tetapi Yesus ingin kita membereskan karakter kita. Jadi yang keempat adalah ketika badai datang, bereskan karaktermu. Bereskan karaktermu. Karena Yesus gak terlalu nyaman pada sebuah kenyamanan hidup. Tetapi Yesus sangat tertarik kepada sebuah proses. Karena itu mari ibu-ibu yang terkasih, kita beresin karakter kita. Yesus tahu murid-muridnya kurang percaya. Dan Yesus tahu juga karakter kita apa. Yesus paling tahu apa karakter kita yang kurang baik. Mungkin orang lain bisa kita bohongi. Mungkin kita bisa
pura-pura di depan orang lain. Tetapi Yesus paling tahu karakter kita. Mari ketika badai datang, kita beresin karakter kita. Sekali lagi buat Yesus mudah untuk membereskan badai. Tetapi membereskan karakter perlu kerjasama. Karena karakter gak pernah bisa instan. Karakter gak bisa ujuk-ujuk. Tetapi karakter harus kita perjuangkan. Karakter harus kita perlu pergumulan. Karakter perlu pengorbanan. Karakter perlu kedisiplinan. Karakter perlu kerendahan hati. Dan karakter perlu Roh Kudus. Karena tanpa karakter, kita menjadi orang-orang yang rentan. Karena suatu waktu bom itu akan meledak ketika kita gak beresin karakter kita. Karakter adalah nilai dari kehidupan kita sendiri. Mari kita beresin karakter kita. Amin. Amin. Ya, ini waktu yang paling tepat untuk kita membereskan karakter kita. Kita buka di Markus 2 ayat 11. Markus 2 ayat 11. Markus 2 ayat 11. Ibu-ibu siapin, saya minum dulu. Udah pakai masker? Amin. Markus 2 ayat 11. Markus 2 ayat 11. Kepadamu kukatakan, Markus 2 ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Jadi pada saat itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika orang lumpuh itu sudah sembuh, Yesus bilang begini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Saudara, membereskan karakter harus pulang ke rumah dulu. Jadi betapa bersyukurnya kita kalau hari ini kita ada di rumah. Tempat kita membereskan karakter kita. Karena kalau kita di luar, gampang banget. Shalom, puji Tuhan. Gampang. Rumah adalah cermin. Keluarga adalah cermin. Maka Yesus bilang, pulanglah ke rumahmu. Artinya kita harus jadi berkat di rumah kita sendiri. Rumah atau keluarga adalah cermin. Tidak ada tempat yang paling aman untuk saling mengoreksi kecuali di rumah. Tidak ada tempat yang paling aman untuk saling mengoreksi kecuali di rumah. Mari kita siap dikoreksi sebagai ibu oleh suami dan anak-anak kita. Karena mereka pasti mengoreksi kita, bukan menjatuhkan. Keluarga pengoreksi yang paling sejati, karena dia mengasihi kita. Dan kita gak akan pernah sakit hati ketika kita dikoreksi oleh keluarga kita sendiri. Karena itu, rumah adalah korektor yang paling aman. Mari ibu-ibu yuk, sekarang saatnya kita beresin karakter kita di rumah. Kita tanya anak kita tanya suami kita, apa yang kurang dari mami? Apa yang harus mami perbaiki? Kata-kata anak, kata-kata suami pasti membangun. Kita jangan bilang, papa harus memperbaiki ini. Papi harus memperbaiki ini. Anak harus begini-begini. Saatnya bukan itu. Saatnya adalah kita membereskan karakter kita. Karena Tuhan berperkara dengan kita pribadi lepas pribadi. Ayo, beresin karakter kita. Apa yang harus mami rubah? Kok apa yang harus mami rubah, Dek? Apa yang harus mami rubah, Papi? Amin. Ketika engkau bisa membereskan karaktermu di rumah, itu akan engkau bawa keluar. Karena di rumah kita gak mungkin bisa munafik. Di rumah kita gak pernah bisa menjilat. Ini saatnya kita menjadikan rumah untuk membereskan karakter kita. Amin. Datang pada Tuhan, bangunkan dia, jadikan dia nakoda. Ketiga, berkata sama Tuhan dengan jujur. 4, beresin karakter. Yesus menghardik angin, maka danau itu menjadi teduh sekali. Wow. Tidak ada angin ribut yang terus menerus dan merusak lingkungan kita yang gak berhenti. Pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Demikian juga hidup kita.
Kita tidak mungkin selama 365 hari kita dilanda badai terus. Nggak mungkin kita diterpa angin terus. Semuanya sementara. Nggak ada yang bisa menghantam masa kehidupan kita dengan badai terus menerus. Karena badai datang tidak kelihatan, dia pergi juga tidak kelihatan. Semuanya tidak terduga. Kalau semuanya tidak terduga, kalau semuanya kita tahu hanya sementara, maka diperlukan kesiapan kita dari semua orang untuk menghadapinya. Saudara, badai pasti berlalu. Tetapi Tuhan tidak pernah berlalu. Badai sementara, tetapi Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita fokus sama badai, jangan. Itu hanya sementara. Tetapi kita harus fokus pada yang tetap, yaitu Yesus. Tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Paulus katakan begini, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes! Saudaraku, ketika badai reda, murid-murid yang pertama ketakutan terhadap badai itu. Kemudian mereka mengagumi Yesus. Saudara, demikian juga kita. Badai pasti berlalu. Maka pengenalan akan Tuhan kita semakin meningkat. Semakin mendalam. Kita buka di Matius 8 ayat 27 dikatakan, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia? Wow. Saudara, badai pasti berlalu. Tetapi kita akan terus mengagumi Kristus. Terus kita mengenal lebih dalam lagi siapa Dia. Melalui percobaan yang kita alami, kita dapat belajar. Tak ada badai yang lebih besar untuk dapat menghalangi Allah menggenapi kehendak-Nya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kita akan bilang, siapa gerangan Dia? Siapa gerangan Dia? Siapa gerangan Dia? Kita mau lebih mengenal Yesus lagi melalui badai. Kali lagi, badai pasti berlalu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sudah 45 menit. Aduh, jangan baik. Gak batuk. Buka maskernya. Yesus luar biasa. Diberkati ibu-ibu semua. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita tutup ibadah online hari ini ya. Kita sampai ketemu Selasa depan. Kalau nggak salah Selasa depan pembicaranya adalah Ibu Gina Darmawan. Kurang ya? Sudah 45 menit sayang. Ya, ingat ya, ketika badai datang, satu apa? Datang sama Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. 2, bangunkan Dia. Artinya kita melibatkan Dia, memberikan nakoda kita kepada Dia. 3, berkata jujur sama Tuhan. 4, beresin karakter. Banyak, tapi satu aja yang saya bagi. Hari-hari ini saya mulai membereskan karakter saya. 1, saya kalau baca firman Tuhan, ibu-ibu, kalau ada yang bagus, ada yang ngegong, saya berpikir begini, bagus nih untuk dibagiin kepada ibu-ibu. Kalau Tuhan kasih sesuatu firman, saya selalu bilang gini, wah bagus nih untuk ibu-ibu. Saudara, itu salah. Yang harusnya ketika saya mendapat rema firman Tuhan, itu untuk saya dulu. Untuk saya dulu. Setelah saya kenyang, dipuaskan, saya bagikan ke ibu-ibu. Itu yang menjadi pertobatan saya hari-hari ini. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan iya, setiap firman bukan buat orang lain. Setiap firman bukan buat siapapun juga. Setiap firman yang kau berikan untuk saya. Jadi ibu-ibu sekali lagi, setiap firman untuk saya, bukan untuk orang lain.
Ketika kita dikenyangkan, maka kita akan lebih kuat terlebih dahulu. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita berdoa ya. Bapa, kami percaya Engkau baik, amat baik, sungguh baik. Selama 45 menit ini Tuhan, kami percaya roh Tuhan bekerja di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak tahu permasalahan mereka, tapi Engkau sangat tahu Tuhan. Engkau akan menjawab setiap badai dalam hidup mereka Tuhan. Karena mereka mengutamakan Engkau dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih untuk keadaan yang kami terima. Terima kasih untuk badai yang kami terima. Jadikan kami Tuhan untuk semakin mengagumi Engkau. Siapakah gerangan orang ini yang bisa meneduhkan badai. Semakin kami tahu tentang Engkau, semakin kami dalam mengenal Engkau Bapa. Terima kasih. Berkati ibu-ibu WOI dan siapa saja yang menonton acara ini dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tiada duanya Bapa. Terima kasih. Kalau Engkau juga membuat selama acara ini kami tidak batuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, batuk kami akan selesai hari ini Tuhan. Engkau pasti sembuhkan secara sempurna Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat siang. Dah.